Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba tes juga ya di MediaTek Dimensity 8200 Ultra cuy, di Xiaomi 13T untuk Yuzu emulator versi terbaru, versi 188 ya. Apakah dia bisa jalan atau tidak? Berhubung untuk Yuzu emulator versi terbaru ini dia sudah ada settingan baru cuy, gitu ya. Nanti kita akan coba tes nih. Kalau misalkan nanti di Xiaomi 13T ataupun di MediaTek itu nggak bisa, nah kemungkinan untuk aplikasi versi 188 ini bener-bener optimal itu di Snapdragon cuy. Karena fungsi dari GPU itu sangat-sangat penting loh ya guys ya. Nah, oke, di sini kita sudah install untuk aplikasi Yuzu emulator versi terbarunya teman-teman. Nah, ini dia versinya ya. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini padahal gamenya sama, ada Naruto X Boruto Connection teman-teman ya. Di sini kita coba dan force close, selalu force close cuy, nggak bisa ya. Dan di MediaTek ini memang yang paling oke itu untuk Yuzu emulator yang versi early access ataupun yang gold. Nah, versi yang ini cuy, yang sebelumnya sudah saya bahas ya, dan itu bisa berjalan di MediaTek. Dan khususnya untuk di MediaTek lainnya seperti di Helio G dan juga di Dimensity berapa, itu bisa dicoba aja cuy. Kalau yang versi gold ini memang bisa dipakai, cuman memang untuk performanya tidak semaksimal yang di Snapdragon gitu ya. Nah, di sini kita akan coba tes nih di Yuzu emulator versi terbaru ini. Kita coba lihat untuk di bagian settingannya, kita tinggal tahan seperti ini dan akan langsung masuk seperti ini teman-teman ya. Dan di sini ada fitur yang hilang ya. Fitur yang hilang itu untuk di bagian GPU-nya. Nah, contoh di sini teman-teman saya akan coba perlihatkan yang ada di Poco F3 ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita klik. Nah, di sini tuh ada yang gerigi, ada GPU driver. Nah, manager seperti ini. Ini di sini nggak ada ya di MediaTek. Jadi ya bener-bener berpengaruh sekali cuy. GPU driver manager ini sangat-sangat berpengaruh, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba start dengan menggunakan custom ya. Untuk settingannya sendiri di sini padahal saya tidak gunakan yang gimana. Di sini malah saya pakai yang default dulu aja teman-teman ya. Untuk settingannya di bagian sistemnya seperti ini, nggak ada yang diaktifkan. Di grafik juga sama. Bahkan di sini saya coba di 0,5 teman-teman ya. Kemudian untuk disk shader cache-nya seperti ini ya. Oke, di sini nggak diaktifin dan memang ada beberapa settingan itu yang harus diaktifkan yang ini cuy. Ya. Di sini kita coba default terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian debugnya di sini untuk di bagian native codecnya gunakan yang NCE. Sudah juga teman-teman ya. Untuk CPU debuggingnya atau pas memnya di sini nggak diaktifin. Seperti ini dulu aja. Oke. Nah, langsung aja di sini kita start dan langsung pakai yang custom seperti ini cuy. Langsung aja kita oke. Kita coba lihat dia building shaders. Apakah bisa masuk atau tidak, atau force close. Kita coba lihat. Nah, dia selalu seperti itu cuy ya di aplikasi Yuzu emulator versi terbaru ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan update juga nih terus ke depannya ya, mudah-mudahan nanti ada versi Yuzu emulator yang benar-benar sudah optimal di MediaTek, bahkan bisa open source ya untuk di GPU-nya. Semoga aja gitu ya. Bisa teman-teman ya. Nah, di sini nggak bisa nih di versi yang Yuzu emulator terbaru ini yang sebelumnya kita sudah coba tes, kita sudah bahas di iQOO Z7 5G dan di Poco F3. Itu kita bisa mainin Dragon Ball Z Kakarot cuy, mantap ya. Nah, jadi untuk di MediaTek untuk sementara ini masih menggunakan Yuzu emulator versi terbarunya yang ini ya. Oke, yang gold. Ya, ini bisa masuk cuy. Tapi kadang-kadang dia juga ada force close-nya. Tapi minimal di sini udah bisa main lah di MediaTek gitu ya. Biar nggak penasaran nih teman-teman di sini tuh. Ini juga malah ada force close ya. Padahal di sini settingannya juga saya nggak di macam-macamin ya. Ininya 100%, limit speednya matiin aja lah seperti ini. Sistem seperti ini, kemudian di grafik juga seperti ini. Ini kita gunakan 0,5 aja. Nah, ini saya aktifin cuy. Seperti ini. Kemudian untuk di bagian debugnya seperti ini. Pas memnya diaktifkan. Sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi
masuk ke dalam gamenya. Tuh di sini tadi ada shader rendernya jalan cuy, aktif ya. Nah dia force close lagi, kadang seperti itulah, nggak masalah sih. Kita setting lagi ya teman-teman. Itu kita gunakan ini, nggak apa-apa, kita aktifkan ini seperti ini untuk di grafik. Oke lah, ini kita matikan, ini 0,5. Oke, kalau misalkan ini nggak kuat, kita coba gunakan yang high ya, akurasi levelnya kita gunakan 0,75 seperti ini, dan coba lagi teman-teman ya, dan coba lagi seperti ini. Kita tunggu, settingannya seperti itu aja, kalau nggak masuk seperti itu. Oke ya, nah ini masih force close aja nih. Kita coba lagi. Kita coba tunggu sampai masuk dia. Nah memang seperti ini cuy. Nah ini masuk nih, tuh kan masuk ya, tuh bisa main cuy. Jadi gitu. Jadi kalau di yang versi Yuzu emulator versi Gold itu seperti itu. Kalau misalkan force close, coba settingannya lagi. Coba levelnya naikin ke high. Coba yang lainnya turunkan. Gitu aja teman-teman. Ini bisa. Nah, kalau yang di versi Yuzu emulator terbaru yang versi 188 itu nggak bisa ya. Dia tetap force close gitu. Nah, ini bisa. Kita bisa masuk ya di game Naruto X Connection ini. Dan ini lancar. Jadi teman-teman, untuk settingannya di sini di bagian grafik untuk akurasi levelnya kita paksa menjadi high. Ininya resolusinya 0,75. Ininya seperti ini, default aja teman-teman. Ini baru bisa main ya, Naruto X Boruto Connection. Mantap teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita keluar aja. Nah, kalau yang di sini saya coba nih, yang ini tuh. Ini nggak bisa selalu force close, sudah setting gimana juga selalu force close teman-teman, nggak bisa jalan gitu ya. Nah, ini bolding shadernya dia nggak jalan-jalan tuh, dia force close lagi ya. Kemudian kita coba ke grafik, kita coba ini tinggikan ke high, kita coba lagi start dan kita langsung jalankan, dia bisa jalan atau tidak nih. Building shadernya dia nggak jalan-jalan cuy. Oke, tuh malah force close. Nah, seperti itulah teman-teman ya untuk di MediaTek untuk versi terbaru kali ini di Yuzu emulator versi 188. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman pengguna Xiaomi 13T ataupun MediaTek. Jadi untuk versi ini di MediaTek masih belum bisa ya, seperti itu. Oke, itu aja, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Nah, tapi kalau di Snapdragon ini mantap cuy, jalan ini keren.